Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7A yang beranggotakan Anissa Tiara Damayanti, NRP 104119100012, dan saya Ramadhani Yusdana Janwar, NRP 104119100025, akan melakukan running modul 4 simulasi respon dinamis open loop sistem orde 2, praktikum mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Untuk tujuan simulasi ini sendiri adalah membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer, menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, serta mengetahui respon manometer terhadap step change menggunakan Simulink. Untuk permasalahan yang harus kita pecahkan sendiri yaitu suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Fluida kerja dalam manometer adalah air dan kita disuruh menentukan respon manometer terhadap step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Untuk metodenya, yang pertama membuka aplikasi MATLAB, lalu selanjutnya membuka Simulink. Lalu pada tab Simulink ini akan muncul pilihan project yang akan kita buat. Nah, di sini kita memilih project blend model. Selanjutnya, setelah aplikasi Simulink terbuka, kita akan memilih blok diagram dengan mengeklik library browser. Untuk blok diagram yang kita gunakan sendiri, di sini ada step. Fungsi dari blok diagram step ini untuk menyediakan langkah antara dua level yang dapat ditentukan pada waktu tertentu. Dan jika waktu simulasi kurang dari nilai parameter waktu step, output blok akan menilai parameter dari awal. Lalu untuk gain sendiri, berfungsi untuk mengalihkan input dengan nilai konstan. Input dan gain masing-masing dapat berupa skalar, vektor, dan matriks. Lalu selanjutnya ada blok diagram PID controller. Blok diagram ini berfungsi untuk mengimplementasikan pengendali PID. PID ini sendiri ada PID, ada PI, PD, dan P. Blok tersebut diidentifikasikan dengan blok pengontrol PID. Dan blok ini dapat menunjukkan parameter domain waktu yang disetel dari continuous times. Lalu selanjutnya ada transfer function. Blok transfer function di sini berfungsi untuk memodelkan sistem linear dengan fungsi transfer dari variabel domain Laplace dan dapat memodelkan sistem single input, single output. Lalu ada MUX. MUX di sini berfungsi untuk menggabungkan input dengan tipe data dan kompleksitas yang sama menjadi output vektor. Dan yang terakhir ada scope. Scope di sini berfungsi untuk menampilkan domain signal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sebelum masuk pada simulasi menggunakan Simulink, dari persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita dapat memberikan solusi atau menyelesaikan dari persamaan tersebut, yang mana solusinya yaitu membuat transfer function, yakni sebagai berikut 2L d kuadrat H per 3G dt kuadrat plus 16 mu L dH per rho d kuadrat G dt plus H sama dengan P1 min P2 per rho G sama dengan delta P rho G. Yang mana dalam bentuk variabel deviasi dapat ditransformasikan sebagai berikut. Dengan nilai Y sama dengan H min HS dan nilai X dan juga tau sebagai berikut. Untuk time constant pada manometer dapat menggunakan rumus tau sama dengan akar 2L per 3G, sehingga kita mendapatkan nilai 0,369 sekon. Untuk damping koefisien, untuk 3 diameter top yang berbeda, digunakan rumus 8 mu per rho d kuadrat akar 3L per 2G dan dapatkan nilai 0,4
0,0443 per D kuadrat. Dengan diameter yakni 0,11 cm, 0,21 cm, dan 0,31 cm, maka damping koefisiennya berturut-turut adalah 3,66, 1, dan 0,46. Dari data di atas, jelas kita memiliki satu underdamped system yang bernilai kurang dari 1, satu critically damped system, yakni 1, dan satu overdamped system yang bernilai lebih dari 1. Untuk memperoleh respon fungsi transfer Y per X terhadap input X, digunakan MATLAB dan Simulink dengan persamaan YS per XS sama dengan 1 per tau kuadrat S kuadrat plus 2 tau S plus 1. Dan X sama dengan 10 per S, yang mana dari 3 fungsi transfer yang nantinya kita masukkan pada Simulink adalah sebagai berikut. Pada fungsi transfer pertama, yaitu 1 per 0,136 S kuadrat plus 2,70 S plus 1, dan untuk fungsi transfer dengan diameter 0,21, yakni 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,738 S plus 1, dan pada diameter 0,31 cm memiliki fungsi transfer 0,136 S kuadrat plus 0,340 S plus 1, yang mana fungsi transfer ini akan diselesaikan menggunakan Simulink. Di sini sudah disalin untuk fungsi transfernya, dan sudah dijelaskan juga sebelumnya untuk langkah-langkah membuka Simulink, jadi saya akan melanjutkan cara mensimulasikan menggunakan Simulink. Kita membuka library browser. Nah, pada library browser, di sini kita menggunakan satu step. Setelah itu, kita dapat memilih transfer function. Untuk transfer function yang digunakan, di sini ada 3 karena sebelumnya sudah didapatkan 3 bersamaan. Selain itu, juga digunakan satu max dan juga satu scope. Bisa dirapikan terlebih dahulu. Nah, di sini transfer function-nya bisa diubah sesuai dengan fungsi transfer yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk yang pertama, yaitu overdamp. Dan yang di sini critically damped. Dan juga yang bawah adalah underdamped. Untuk nilai overdamp, nah,
Untuk numerator koefisiennya sudah sesuai, yaitu 1. Untuk denumeratornya atau penyebutnya bisa diganti 0,136 dan juga 2,70 dan 1. Selanjutnya untuk critically damped diubah juga untuk denominator. Untuk denominator 0,136 0,738 dan 1. Dan yang terakhir under damped 0,136 0,340 dan 1. Ini untuk step pressure forcing. Ini max dan juga scope. Di sini digunakan max sebanyak 4, jadi diganti number of input-nya, yakni 4, karena nantinya akan disambungkan ke 3 fungsi transfer dan juga 1 step. Selanjutnya tinggal disambungkan sesuai dengan arah. Setelah semuanya sudah tersambung, untuk stop time diatur 10 detik. Selanjutnya kita bisa klik run dan menunggu sampai 100%. Setelah itu bisa diklik stop 2 kali. Maka didapatkan grafik sebagai berikut. Dari grafik yang sudah terlihat, dapat diketahui untuk yang berwarna hijau di sini merupakan step pressure forcing, dan juga yang berwarna kuning merupakan overdamp. Untuk overdamp ini tidak dapat mencapai set point. Lalu untuk yang berwarna biru, critical damp, di sini dapat mencapai set point kira-kira pada 4,5 detik. 4,5 sampai 5 detik. Lalu untuk yang berwarna merah, di sini dari
mengalami kenaikan kemudian penurunan. Ini merupakan grafik underdamped yang mana dapat mencapai set point pada titik 5,7 sekon. Nah, untuk menangani hal tersebut, yang mana pada grafik overdamp tidak dapat mencapai set point, kita dapat mengubah nilai T di sini dengan cara sebagai berikut. Kita ubah menjadi 30 detik. Lalu klik run. Setelah itu, kita klik 2 kali pada scope. Nah, di sini dapat terlihat pada grafik overdamp sudah dapat mencapai set point, yakni pada titik atau pada waktu 18 sampai 19 detik. Oh iya, penutupan. Sekian presentasi dari kelompok 7A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.